Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi menjelang siang ini kami sudah berhimpun. Kami berkumpul di dalam tempat ibadah ini. Kami tahu Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai tempat. Untuk hari ini kami bisa lebih lagi mengerti akan jalan-jalan-Mu. Kau bawa kami ke tempat ini untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan kami akan mendengar sabda firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang hidup itu mengingatkan kami kembali, menegur kami, menguatkan kami, membawa kami kepada sebuah pengertian, dan kami bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Kau mengurapi dengan kuat kuasa Roh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi semua, shalom. Sebelum kita lebih lanjut, bolehkah kiri kanannya menyapa dulu terlebih dahulu? Karena tadi ada yang saya lihat masih agak terlambat. Sapa dulu, katakan selamat pagi, katakan kepadanya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Kalau ada yang sakit, kita akan doakan biar Tuhan bisa sembuhkan pada hari ini. Saudaraku, dalam kita beribadah, dalam kita mencari Tuhan, kita perlu selalu sadari bahwa fokus kita adalah Tuhan saja. Amin, saudara. Tadi pagi saya berbicara kepada jemaat Tuhan bagaimana Injil itu berbuah. Injil itu berbuah. Dan saudara-saudara boleh melihat atau mendengarkan apa yang tadi pagi ibadahnya itu, sesi khotbahnya, firman Tuhan disampaikan pada halaman Facebook atau YouTube Octavius Tabangun Gereja Kristen Baitan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Namun pada kesempatan siang ini saya ingin membagikan kepada saudara lanjutan-lanjutan dari beberapa waktu yang lalu. Berbicara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita akan belajar juga tentang itu. Dan topik hari ini saya ingin membagikan kepada saudara, jangan hanya bertumbuh tanpa berbuah. Jangan hanya bertumbuh tanpa berbuah. Kita belajar hari ini dari sebuah kebenaran bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai 9. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca sama-sama terlebih dahulu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Terus seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, nah aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Menarik kalau kita akan belajar dari kebenaran ini, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-6 saja kita belajar dari pohon ara ini. Dikatakannya Yesus mengatakan perumpamaan. Yesus seringkali mengajar orang, mengajar murid-muridnya melalui perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan yang mana? Itu perumpamaan yang ada di sekelilingnya. Kenapa menggunakan pohon ara, Pak? Kenapa tidak pohon durian? Mohon maaf, tidak ada di sana pohon durian. Jadi Yesus melihat apa yang ada di sekeliling itu. Di Timur Tengah itu pohon durian gak ada. Ya, makanya banyak kawan-kawan dari luar negeri kalau datang kemari lihat pohon durian, mereka ada yang bilang bau. Smile, terlalu bau. Ada juga yang suka. Karena pohon durian tidak tumbuh. Sekali waktu lagi teman-teman dari Korea datang, mereka lihat pohon kelapa yang pendek berbuah. Mereka foto-foto di depan pohon itu.
Mereka pegang buahnya, mereka foto-foto. Saya tertawa saja. Kenapa orang ini baru sadar gak ada pohon kelapa di sana. Baru aku ngerti. Yang Yesus melakukan sebuah perumpamaan supaya mengerti, menjelaskan ini dari pohon ara. Menariknya dibilang begini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh. Katakan bersama dengan saya, tumbuh. Ulangi, 2, 3 ya. Tumbuh. Di kebun anggurnya tumbuh, bukan tak tumbuh. Tumbuh dia. Dan kemudian ia datang mencari buah pada pohon itu. Enggak dia temukan. Berarti tumbuh, tapi enggak berbuah. Hidup kekristenan harusnya hidup yang tumbuh dan berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Itulah sebenarnya hidup kekristenan. Namun untuk kita hidup dapat berbuah, memang kita perlu tumbuh. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Kita perlu untuk tumbuh, benar sekali. Namun kesimpulannya, semua yang bertumbuh belum tentu pula menghasilkan buah. Nah, ini dia saudara-saudara. Apa maksudnya itu? Ada orang yang tumbuh rohaninya kelihatan. Rajin PA. Rajin sekolah mengandre. Selalu lagunya Zinuna Dawido. Nggak ada yang lain. Selalu saja semangat kelihatan. Tapi setelah kita lihat lebih dekat, ternyata nggak berbuah. Nah, ini kita perlu lihat dalam hidup kekristenan. Ingat, Yesus sedang mengajarkan kepada kita juga melalui kebenaran ini sebuah pengertian bagaimana hidup sesungguhnya kalau kita sebagai umat Tuhan. Kalau begitu, bertumbuh tanpa berbuah tidak ada gunanya. Halo? Berarti apa? Bertumbuh tanpa berbuah. Coba 2, 3 ya. Bertumbuh tanpa berbuah tidak ada gunanya. Ada gunanya? Tidak ada gunanya rupanya. Nah, ayat yang ketujuh bilang, ayat yang ketujuhnya bilang, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang cari buahnya, nggak ada dalam buah pohon ara, tidak kutemukan katanya. Tebanglah pohon ini. Tebang. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, kalau kita bawa kepada kehidupan kita, untuk apa kau hidup ada di dunia ini kalau kau tidak menghasilkan buah? Sama aja hidup numpang lewat, ngerti? Tahu hidup numpang lewat di dunia ini? Ada banyak orang yang hidup numpang lewat. Anda nonton film, oke, drama Korea, lagi senang-senangnya lagi, datang, iklan. Apa enggak alah gitu, rasanya begitu kan? Iklannya iklan apa? Iklan sabun, sabun kecantikan. Begini. Ya, ngapain masuk ini? Kita tadi semangat nonton. Itu nampaknya numpang lewat. Nah, di dunia ini begitu banyak dikerjakan. Engkau numpang lewat aja. Halo, ya Odo ini ama aviso. Lewat aja. Sebentar itu mati. Dengar ya, numpang lewat nih. Ina gabulat ama gabuladada memperanakkan ina ama aviso memperanakkan ama ini memperanakkan ini, maka matilah dia, maka matilah ama gabuladada, matilah ini, maka lahirkan ama gabuladada ama aviso matilah dia. Itulah yang namanya numpang lewat. Maka hiduplah ama gabuladada 80 tahun yang memperanakkan ama aviso, matilah ama aviso, maka 40 tahun kena stroke, matilah dia, matilah. Itu numpang lewat. Coba tanya kiri kanan, kau numpang lewat enggak? Di dunia ini enggak ada buahnya.
kesehariannya, nggak ada yang dikerjakannya, nggak ada sesuatu yang bisa dinikmatin oleh orang. Maka sebenarnya tidak ada gunanya. Sekali lagi, bertumbuh tanpa berbuah tidak ada gunanya. Sama, dengerin firman, ibadah tidak berbuah tidak ada gunanya. Nah, itu maksudnya. PA, tapi ternyata tidak berbuah, tidak ada gunanya. Tebanglah pohon ini. Itu kalimat yang agak sedikit keras ya. Jadi bertumbuh itu penting, betul. Bertumbuh itu berbicara untuk diri sendiri, tapi berbuah itu untuk keuntungan orang lain. Jadi bertumbuh Anda ke dalam, Anda terus dengerin firman, bagus. Ikutin kebaktian, bagus. Itu untuk Anda, maju Anda, tumbuh rohani Anda, good. Tetapi Anda harus berbuah. Buah itu dinikmatin orang, bukan untuk kita. Tumbuhnya untuk kita, buahnya untuk orang, dinikmatin orang, betul nggak? Ada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Pohon itu tumbuh, ya kan? Kalau dia tumbuh, ya dia sendiri tumbuh. Tapi begitu berbuah, itu yang dinikmatin orang. Jangan lupa saudara, jadi berbuah itu adalah bagaimana kita dilihat orang, dikecap orang, dinikmatin orang apa yang kita kerjakan. Yang dilihat orang itu. Apapun pekerjaan Anda. Tukang becak kah? Sarjana pertanian kah? Bertani kah? Dokter kah? Anggota dewan kah? Guru kah? Apapun. Orang bisa mengecap apa yang baik yang Anda sudah lakukan. Itu artinya Anda berbuah. Katakan amin. Dalam buah itu, kalau Anda lihat pohon yang berbuah, buah itu selalu ada bijinya, ya kan? Biji itu artinya benih lagi untuk ditanam. Kira-kira 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. 7 apa 8 saya lupa. Saya diberikan oleh seorang ibu sebuah pohon rambutan dari binji. Itu manis sekali. Lalu rambutan itu berbuah kemudian. Dalam banyak buahnya begitu karena manis kami rasa. Saya bilang sama anak-anak yang di Kanaan, jangan dibuang bijinya, segera keringkan. Jadi habis dimakan, bijinya itu dikumpulin, dikeringkan. Lalu mulailah ditanam pada polybag. Lalu kemudian ditanam, ditumbuh, udah mulai ada 1,5 meter begitu, ditanam lagi banyak tempat. Sampai ada 2 pohon dari yang dulu 1 sudah berbuah. Dan yang menarik sekali, ada anak-anak di kanan yang makan bilang, pohon itu Pak masih pendek begitu, berbuah Pak, lebih manis dari yang sana, dari induk pohonnya. Saya bilang ya itu mungkin karena pengaruh tanahnya mungkin atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang pastinya sudah bertambah banyak. Nah, kalau begitu Anda mau memultiplikasi diri Anda, mau mengembangkan hidup Kristus bagi orang lain, itu buah itu di dalam apa yang Anda lakukan. Dalam setiap buah yang Anda bisa hasilkan, itu ada bibitnya di dalam, ada benihnya juga di dalam. Orang akan melihat Anda, ketika dilihatnya sesuatu yang manis baik dalam hidup Anda, maka kemudian dia bisa mengerti, oh kenapa ada benih rupanya. Itulah Injil, itulah Kristus, kehidupan Tuhan ada dalam hidup Anda. Maka cepat atau lambat dia akan mulai mengadopsi lagi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan itu dia mulai adopsi dan dia melakukan lagi
untuk orang lain. Berarti sudah berlipat ganda, saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah melihat hari ini yang Anda lakukan yang sederhana, yang kecil, jangan pernah lihat hari ini hasilnya. Bisa saja tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan bisa saja sampai puluhan tahun. Tapi yang pasti, dia akan berbuah kalau Anda terus lakukan. Pasti berlipat ganda. Lihat anak-anak tadi yang saya terharu sekali. Lihat anak-anak kecil tadi. Ya, anak-anak PAUD. Anda lihatnya itu kecil-kecil. Anda perhatikannya itu kecil-kecil. Anda lihatnya gitu kan. 2 tahun, lucu-lucu kan. Kalau saya melihatnya enggak gitu. Saya melihatnya jauh. Saya langsung lihat dari gayanya. Oh, 20 tahun lagi mungkin jadi pengacara. Begitu cara ngelihatnya. Ada yang diam. Oh, mungkin 20 tahun lagi ini jadi dokter karena diam dia, enggak ribut kayak mamanya. Oh gitu. Lihatnya ke situ. Kalau kita kan enggak. Lihatnya, apa itu? Dia nyanyinya yang kalian lihat, enggak. Lihat jauh ke depan. Apa yang disampaikan itu benih yang ditaburkan buat anak-anak ini bagi dari guru-gurunya mungkin sederhana. Mulailah dari masa kecilnya memang. Karena dunia pendidikan itu bukan sudah masuk sekolah. Dunia pendidikan yang pertama sekali yang dimulai bukan sekolah, tapi sejak dalam kandungan. Itu pendidikan pertama penting. Ya, kalau masih dalam kandungan, sering didoain, diajak nyanyi. Pasti beda anaknya dengan yang gak pernah diajak nyanyi. Lalu di dalam kandungan, negu. Apalagi bapaknya megang, lagi ngapain. Dan bisa anak itu nendang. Nendang dia. Kenapa? Karena bapaknya gembira. Tapi kalau bapaknya marah-marah, diam dia. Begitu. Itu dunia pendidikan yang sederhana. Begitu dia lahir. Ingat ya, kadang-kadang anak-anak kan makin pintar. Pandai juga dia manipulasi. Betul ya? Ditiknya. Belum ada. Ditiknya lagi. Belum ada gerakan. Dibuat-buatnya lagi. Manipulasi itu. Mungkin bapaknya dulu gitu maksudnya, saudara-saudaraku. Manipulasi. Ada nggak anak itu? Banyak. Kalau saya sudah tahu. Makanya dulu ketika anak saya nangis, dilihat ada nggak popoknya, tengok. Oh, kering nggak ada, nangis, biarin. Ayo supaya digendong-gendong, biarin. Tapi kan seringkali nggak gitu. Digendong. Apalagi neneknya. Biarin. Akhirnya terus digendong. Makanya anaknya nggak jalan-jalan. Anda tahu ngerti maksudnya? Terlalu sayang. Dunia pendidikannya gak diajar sama neneknya. Makanya hidup jangan sama neneknya. Biasanya gak akan tega itu. Mukul gak akan tega. Kalau dimarahi bapaknya, neneknya akan turun tangan. Dia bilang, jangan kau pukul. Sini. Memang bapak itu kurang ajar. Bapak, mari pukul. Begitu kan. Nenek lebih sayang. Gak terjadi dunia pendidikan. Tapi kalau dia dididik dengan cara yang benar, maka buahnya nanti kita peroleh juga benar. Betul nggak? Bahasa Alkitabnya bilang ditabur baik, dituai baik. Tapi kan nggak kayak gitu banyak ibu-ibu mendidik anak, ya kan? Kalau nangis anaknya apa yang dilakukannya? Oh iya. Banyak yang langsung ada kalimat-kalimat nama-nama kebun binatang pun keluar. Itu yang suka saya bilang, suka kali ada ibu-ibu yang kurang, ono babi gitu. Ngomongnya gitu sama anaknya. Ono babi. Makanya anaknya bingung, anak PAUD pula itu bingung sambil merenung. Ya odo ono babi. Berarti si gelo laimba. Kan begitu kan? Ya kan saudara-saudara, karena dia bilang, ya odo ono babi gitu. Itu saudara-saudara, saking pintarnya anak itu kan, PAUD tuna sarapan pula itu saudara-saudara. Ya odo, ya iyalah, ya odo ono babi. Berarti si gelo laimba. Apa yang kau tabur pasti kau tuai, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi jangan kau hasilkan buah yang jelek itu. Jangan. Selanjutnya lagi, untuk berbuah, sebuah
buah pohon itu juga harus tertanam. Kan ditanam dia. Kalau kita baca di situ tadi, bagaimana katanya ditanam di dalam kebun anggur itu, dia tumbuh dan mengharapkan buah. Kata ditanam, tahu arti ditanam? Ya ditanam di situ tetap, tidak pindah-pindah. Maaf ya, kenapa ada anak Tuhan yang katanya sudah lama ikut Tuhan, enggak berbuah-berbuah? Karena enggak mau tertanam. Tertanam itu dia memberi hidup di situ, untuk hidup itu ke dalam komunitas itu. Yang suka saya lihat apa? Kerjanya pindah-pindah gereja saja. Dan yang paling jago pindah-pindah gereja hari-hari ini adalah anggota-anggota gereja karismatik yang rematik. Banyak sekali di kota ini, auzubillah. Kemari, saya mau rindu Pak. Saya mau berjemaat di sini. Bagus kah? Bagus. Oh mari. Saya melihat, saya bertumbuh di sini Pak. Oh puji Tuhan. Saya oke Pak. Bagaimana cara? Saya begini bertumbuh, saya begini. Oke. Tapi tiba-tiba ada masalah gini, nggak beres. Pindah, cari lagi gereja lain. GKB, sana ada GKBP. Pergi dia ke sana. Apa GKBP? Gereja Kristen Baitani Perjuangan. Sana dia. Nggak cocok lagi di situ. Nggak pindah lagi, cari lagi GKBP DI. Apa GKBP DI? Gereja Kristen Baitani Perjuangan di Indonesia. Pindah lagi, cari. Saya mau tanya pada saudara, kalau seandainya nggak usah jauh, ini tanaman, oke? Terus di pot ini, terus tiba-tiba ada di pot sana, dia pakai pupuknya itu dari si piongot. Oh si piongot, dolok sanggul belok kanan. Karena itu pupuknya dicabutlah ini, lalu dipindahkan di sana, tanam lagi. Tiba-tiba ada lagi pupuk mantap lagi. Dari mana ini? Kalau ini luar negerinya luar biasa. Dicabut lagi, pindah lagi, taruh lagi di sini. Saya tanya saudara, kira-kira tumbuh nggak bunga ini? Pasti mati. Itulah kita yang kalau kita lakukan. Loncat sana, loncat sini. Ada pendeta sakti datang dari Jakarta. Haleluya, ini baru pendeta baru, ini pendeta. Haleluya, luar biasa. Tiba datang lagi pendeta. Ada pendeta luar biasa lagi di sini. Dia kalau mendoakan orang, kalau yang di sana dia doakan tumbang, kalau di sini dia tiup tumbang. Ini baru mantap, pindah lagi sih. Ini pendeta mantap. Habis itu lagi, di sana. Jangankan di sana bukan ditiupnya, tapi disiulnya. Tumbang, lebih jago lagi. Aduh, Anda kalau lakukan gitu, Anda nggak tertanam. Kalau nggak tertanam, pantas nggak berbuah. Kerjaan kita apa? Menghakimi saja. Ada orang yang dari satu tempat gereja ke gereja lain, kerjanya itu apa? Hanya untuk menilai saja. Masuk sini, nggak bagus. Puji sembahnya kurang mantap, nggak keren. Dia kesana lagi, pendetanya kayaknya kurang berdoa. Dari mana tahu? Kurang berpuasa itu. Kenapa? Terlalu besar perutnya. Menghakimi saja. Dia selalu jelek saja. Di sini, pendetanya itu kurus, kayak kurang berwibawa pendetanya itu. Terlalu kurus. Semualah kau nilai. Kira-kira begitu Anda menjadi berbuah atau tidak? Nggak mungkin. Anda harus tertanam. Berikan dirimu dalam komunitas. Apapun yang terjadi Anda belajar untuk menang. Katakan amin. Belajar menyelesaikannya. Ganti pola pikirmu dengan pola pikir yang dari Tuhan. Kenapa kita tidak berubah-berubah? Kenapa kita tidak berbuah-berbuah? Karena pengertian kita selalu kita pegang sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan kita cocokkan pengertian kita sesuai dengan firman. Tadi pagi saya sudah sampaikan itu. Kita nggak mau diubah cara berpikir kita. Kita merasa paling benar karena cara berpikir kita. Kita berkata, itu sudah dari dulu Pak
kami di sini. Kami di Nias memang harus begini Pak. Kalau tidak begini maka tidak jadi. Padahal itu tidak sesuai kebenaran. Tapi Anda paksakan dengan cara apa? Dengan segala cara yang Anda anggap benar. Padahal itu tidak benar. Saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, akan sulitlah kita mengalami yang namanya perubahan untuk berbuah. Banyak orang sekarang dia mengambil pengertian sesuai dengan pengertiannya sendiri. Ada satu anak Tuhan, saya pun geleng-geleng kepala nengok dia. Kenapa dia mulai berubah? Nggak benar apa yang dibagikan Pak Bang. Kenapa nggak benar? Iya, yang kupelajari nggak begitu. Di mana dipelajarinya? Di YouTube. Kenapa Anda tidak mau datang dan kita diskusi bersama? Tapi kita selalu merasa paling benar karena kita sesuaikan kebenaran kita dengan orang-orang yang menurut kita benar. Kita cari sesuai dengan itu. Padahal firman harusnya kita mencocokkan diri kita dengan firman. Bukan dengan apa yang dibagikan. Ini semua aku kasih tahu. Aku tidak larang Anda belajar dari YouTube. Dari hamba-hamba Tuhan, aku tidak larang. Tapi Anda harus hati-hati. Ada banyak sekarang kulihat salah dia mengajar, salah pengajarannya. Dan Anda harus berhati-hati pula. Itu sebabnya saya beritahu, menu yang namanya makanan, menu utama itu adalah firman Tuhan. Dan apa yang Anda dengar dari gembala Anda, itu menu utama Anda. Yang Anda belajar dari YouTube, itu menu tambahan. Jangan dibalik. Yang dari YouTube itu Anda anggap itu menu utama. Yang dibilang gembala Anda itu menu tambahan. Terbalik saudara-saudara, salah. Makanya apa yang terjadi? Ada satu pelayanan yang saya dengar. Dia keluar. Dibawanya semua, ya udahlah nggak usah situ. Kenapa? Bukan begitu yang kupelajari firman Tuhan. Salah Pak Gembala. Setelah saya dengar-dengar, bukan salah sebenarnya. Bukanlah salah. Dia tidak mengerti. Belum sampai ke situ kajian dalam pikiran. Masih terlalu dangkal. Selidik punya selidik, belajar dari mana? Dari YouTube. Anda baru 2-3 kali dengerin semuanya apa? Anda memang senang karena gaya bicara Anda memang menarik lah ya, menarik sekali hamba Tuhan atau seorang pendeta menyampaikannya sehingga Anda merasa itu idola Anda, sehingga semua apa yang dikatakannya menurut Anda itu benar. Hati-hati, idolamu bukan hamba Tuhan, idolamu hanya Yesus Tuhan. Katakan amin. Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Udah tua pun masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar, bukan gemuk dan penyakitan. Katakan amin. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi tertanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Kita akan berbuah. Ayo, tertanamlah Anda dalam kelompok-kelompok kecil Anda, dalam kelompok-kelompok sel yang ada, tertanamlah di situ. Berikan hidupmu di situ untuk belajar bersama di situ. Belajar apa? Banyak, belajar hidup ini. Bagaimana engkau belajar mengasihi, bagaimana engkau belajar mengampuni. Kalau ada gesekan di antaramu, kau tidak suka dengan temanmu, kau tidak apa-apa, belajar mengampuni. Belajar supaya kita dewasa. Bahasa yang tadi saya pakai dalam ibadah 1. Kenapa orang tidak berbuah-berbuah? Yang pertama karena dengan pengertiannya sendiri, yang kedua tidak mau praktekkan firman Tuhan. Nah, itulah dia. Itu sebabnya, next, slide selanjutnya, untuk berbuah perlu praktek firman. Jadi tertanam, Anda praktek firman.
Jangan tumbuh saja. Jangan tahu firman. Maaf ya saudara. Banyak orang, kenapa malas baca firman Tuhan? Saya selalu lihat ada beberapa alasan memang. Tapi alasan yang umum, ada satu yang bilang begini. Aku sudah tahu itu semua. Kan gitu kan? Dianggapnya Alkitab ini sebatas sejarah, histori yang hanya menjelaskan tentang seseorang atau tentang suatu peristiwa. Jadi kalau bicara misalnya kalau ada hamba Tuhan, saudara-saudaraku, Lazarus mati, Yesus membangkitkan, langsung bilang, sudah tahu aku itu. Ada Zakheus orang pendek, dia sebagai kepala pemungut cukai, dia datang mencari itu, apa dia bilang, udah tahu aku cerita itu. Kan gitu kan, udah tahu aku gitu. Sehingga dia gak mau belajar lagi. Bukan kau tahu sejarah kisahnya saja, tapi kau tangkap apa yang sedang dinyatakan lewat pesan itu untuk dirimu. Itu paling penting. Apa pesan Tuhan dari apa yang kau baca untuk dirimu? Bahasanya itu dipakai apa rema bagi hidupmu. Kalau Anda contoh membaca Zakheus orang pendek, kepala pemungut cukai, mencari Tuhan, tapi dia pendek, dia tidak bisa menemui Tuhan, dia tidak bisa melihat. Naiklah dia ke atas pohon, dan kemudian di atas pohon itu barulah Yesus datang. Itu kan kisah yang kau baca. Tapi kau ngerti nggak apa yang tersembunyi itu bagi dirimu? Kalau saya, yang pertama, dengarkan baik. Zakheus kepala pemungut cukai, kepala perpajakan, itu maksudnya. Kepala perpajakan, uangnya banyak, hartanya banyak, pangkatnya ada, tapi masih saja dia rindu mencari Tuhan. Itu maksudnya. Maaf ya, kita udah susah, udah nggak ada uang, miskin pula lagi kita, muka kita pun pas-pasan, nggak jelas lagi, nggak juga cari-cari Tuhan, nggak bertobat-bertobat. Masya Allah. Mengerti maksud saya? Mengerti maksudnya? Bagaimana dia mau mencari Tuhan, tidak mampu, pendek, tapi dia nggak habis akalnya. Dia tidak putus asa mau mencari Tuhan. Dia berusaha, dia berinovasi sendiri. Bagaimana? Bahasanya itu dia kreatif mau mencari Tuhan. Apa yang dilakukannya? Naik dia ke atas pohon. Waktu dia naik ke atas pohon itu kan mempermalukan dirinya. Benar apa tidak? Malu, kepala orang kaya, pangkat, masa naik pohon? Apalah kata orang? Ya ampun, bapak kepala naik pohonnya, manjat-manjat ya, kira-kira gimana lah kata orang itu. Tapi si Zakheus nggak peduli. Dia nggak mau dengerin omongan orang yang dalam hati pikirannya cuman aku mau melihat bagaimana Yesus itu. Bagaimana rupanya? Dia rindu bertemu, tapi dia tidak tahu yang mana Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah saudara rindu sampai betul-betul sekreatif Yesus? Sekreatif Zakheus maksud saya? Anda mau ibadah, hujan datang, kreatiflah sikit. Halo? Hujan datang, tapi Anda mau ibadah, mau cari Tuhan, kreatiflah. Bagaimana caranya? Pakailah payung. Jangan bilang, nggak ada begini, hujan. Nah itu berarti Anda memang tidak punya kerinduan. Zakheus beda. Malu, dibuangnya rasa malunya. Sombongnya itu dihancurkannya. Nggak perlu dia sombong, pokoknya mau temu Tuhan. Begitu harusnya. Tapi kan kita kan nggak begitu. Banyak kan selalu cari alasan. Gimana kalau hujan terus tidak bisa, atau gini, tidak ada kendaraan. Kenapa kau tidak gereja harus gini? Tidak ada jalanku. Padahal banyak jalan, jalan Diponegoro, jalan Cirau, banyak, tapi nggak ada jalanku. Ya cobalah kreatif. Bagaimana caranya? Ya panggillah beca. Ada yang kadang ku tengok, kadang-kadang kesel sih, kesel juga, tapi saya geleng-geleng kepala aja. Kenapa nggak ibadah bu? Sakit saya ini pak, begini. Ya, agak apa, kumat apa, asam urat.
Bagaimana lah itu? Oh iya pula ya. Tapi kok sampai asam uratnya kok 3 bulan ya Bu ya? Asam urat. Ya itulah kadang-kadang pas ya kumat-kumat dia. Lucunya kumatnya hanya hari Minggu saudara-saudara. Itu mukjizat saudara-saudara, ajaib itu. Kumatnya cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu enggak kumat dia. Oh Tuhan tolonglah. Makanya seringkali ku tengok dia jalan-jalan, naik becaknya dia. Pergi-pergi dia ke tempat kawan, ngunjung-ngunjungin temannya, ketawa-ketawa, cepiki-cepiki, ketawa-ketawa. Tapi saudara-saudara dia nggak mau datang gereja. Saya dalam hati saya begini, kita lihatlah bagaimana akhir hidupmu. Itu aja. Saya nggak mau terlalu panjang lebar lagi. Saya bilang dalam hati saya, yang penting sudah ku bilang, bahaya sudah. Kalau kau tak mau, bah sudahlah. Hidup ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Pangkat, jabatan, uang tidak ada yang kekal. Semua sementara. Selesai. Biarin aja situ. Saudara-saudara, ingatlah baik-baik. Kita perlu selalu untuk menyadari. Praktekkanlah firman Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Itulah pekerjaan baik, perbuatan baik. Praktekkanlah firman Allah. Praktekkan dengan sungguh. Titus pasal 3 ayat 13-14. Saya jemput kita dengan cepat. Anda catatin ya. Titus pasal 3 ayat 13-14. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Nah inilah mempraktekkan tuh. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Harus kerja. Supaya berbuah. Kebutuhan-kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Kalau tidak mau bekerja, dalam kitab Tesalonika bilang, jangan makan. Jangan makan untuk makan, tapi makan untuk kerja. Itu table mannernya kami di Nias Kanaan itu. Do not eat to eat, but eat to work. If you don't like to work, do not eat. Kalau kau tidak suka kerja, jangan makan. Jadi kalau di hadapan meja makan, tidak boleh makan semua. Semua harus mengucapkan table manner. Jangan makan untuk pandangi piring itu, pandangi. Lihat ikan lauknya semua, nasi, pandangi. Lihat tatap dan mulai mengatakan, jangan makan untuk makan. Makan untuk kerja. Jikalau saya tidak suka bekerja, jangan makan. 1 kali makan 4 jam kerja. Baru makan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baru makan. Kalau kita kan beda. Kalau tadi bilang 1 kali makan 4 jam kerja, tapi kita 4 kali makan 1 jam kerja. Begitu saudara-saudara. Begitu. Pantaslah hidup kita gimana? Miskin terus. Selalu begini dan berharap sebantuan. Padahal falsafahnya hidup orang Korea Selatan tuh, orang Korea itu gitu tuh. Saya belajar itu waktu saya ke Korea dan kami dapat falsafah itu dan harus diterapkan dalam training. Jangan makan, mungkin Bapak Ibu bisa coba nanti sama anaknya, tapi sama-sama, oke? Jangan dia aja, nanti dia kayak orang sinting sendiri kan, ikut sama anak-anaknya. Anak-anakku, sebelum kita makan, mari kita ucapkan sama-sama. Sambil ditatap, jangan gak ditatap, jangan muka bapaknya yang ditatap. Kalau muka bapaknya berarti bapaknya mau dimakan, ya. Ini yang ditatap. Tatap, jangan makan untuk makan, tapi makan untuk kerja. Kalau aku tidak suka bekerja, jangan makan. 1 kali makan 4 jam kerja. Ucapkan. Apa nggak lengket itu? Tiap hari, jangan makan untuk makan.
Nah, makan tuh kerja. Tiap hari saudara-saudara. Ucapkan 1 kali makan 4 jam kerja, 1 kali makan 4 jam. Jangan dibalik, 4 kali makan 1 jam kerja. Jangan kau balik. Jadi Anda harus apa? Praktekkan, lakukan sesuatu. Nah, orang kalau melihat Anda rajin, coba jujur. Siapa di sini yang suka melihat orang malas? Coba. Hah? Ada? Orang malas sendiri pun tidak suka melihat orang malas. Betul nggak? Benar apa tidak? Jawab saya, betul apa tidak? Iya. Yang pasti kita sukai adalah orang yang rajin. Kemarin ada anak muda kerja bersama dengan kami. Ada sedikit apa yang dipecahkan. Dia kerja rajin. Bukan hanya dia kerja sebatas itu, tidak. Dibersihinnya semuanya. Diangkatnya bekas yang tadi yang sudah kotor tadi, ditaruhnya, dibuangnya di luar. Bersih sekali. Sampai istri saya bilang, bersih sekali anak muda ini. Padahal laki-laki. Biasa. Saya langsung ajak dia. Kamu mau saya training di kanan? Aduh Pak, saya mau pulang, saya mau berangkat. Saya mau berangkat ke Medan. Ada saudara di sana, saya mau kuliah di sana. Oh ya sudah. Dalam hati saya gini, kalau sempat anak ini mau, setelah training 3 bulan di Nias Kanan, biarlah ku carikan pun donaturnya biar dia kuliah. Itu menurut saya. Tapi ternyata dia bilang enggak Pak, saya udah ke Medan. Karena aku lihat hasil kerjanya. Itulah kalau kita lihat orang rajin. Senang kan? Tapi kecoba malas. Dalam hati saya, mate maho. Bahasa di Bataknya begitu. Kau usah kau diapain, mate maho. Biar aja kau di situ. Itu dia. Makanya harus melakukan sesuatu. Jangan jadi orang malas. Bagaimana kau mau berbuah kalau malas? Hah? Banyak nggak ibu-ibu malas sekarang? Rajin saya Pak. Banyak sekarang ibu-ibu rajin, tapi rajin ke rumah orang. Mohon maaf ya saudara, nggak nembak, cuma nyindir saja. Ke rumah orang, cuma masih pagi-pagi, ada ngerumpi, iya bah, iswaya, ini salah bah, enagule, ulah deh sebenarnya, ya iswaya. Apanya yang rajin? Mulutnya rajin. Saya percaya di sini tidak ada, ya, tidak ada yang ngaku. Rajin, pasti itu namanya berbuah. Amin saudara-saudaraku. Sekarang kita kembali kepada kita. Saya mau kita coba renung. Menurut Anda sudah berbuah atau belum? Kalau ada yang bilang, berarti belum. Gak usah banyak kali, belum. Kalau masih merenungkannya lama. Ya. Kalau yang masih belum atau masih sedikit-sedikit berbuah, ayat selanjutnya, mari buka slide-nya, masih kita diberi kesempatan. Mana buktinya diberi kesempatan? Ayat yang ke-89 dalam kitab Injil Lukas tadi. Apa katanya? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Kalau tahun depan pun gak berbuah juga Tuhan, tebanglah dia. Nah ini kesempatan saudara. Tapi kalau udah nanti tahun depan gak berbuah juga, udahlah tebang aja lah. Bahasa Inggrisnya aku bilang tadi, mati maho. Ada gunanya lagi hidup. Tapi kalau hari ini Anda bilang, aku bersih belum Pak. Lah itu bagaimana? Kalau Tuhan nanti datang bagaimana? Anak-anakku bagaimana? Buahku belum kelihatan. Masih diberi kesempatan. Tuhan masih memupuk engkau, membiarkan kau hidup, lalu memberikan kepadamu yang baik-baik lagi. Pertanyaannya, mungkinkah kau tahun depan berbuah? Halo? Pastikah tahun depan kau berbuah? Hah? Coba dulu, tanya dulu kiri kanannya, Setelah kau nanti dipupuk Tuhan, dicangkul tanah hatimu oleh Tuhan, bilang, apakah kira-kira tahun depan papa berbuah? Dijawab suaminya, ya terserahmu sajalah. Itu berarti terserah istrinya dia berbuah. Nggak bisa begitu. Tanya kiri kanannya, tahun depan pastikan kau berbuah. Tanya kiri kanannya. Apa katanya? Masih ada yang bilang, insya Allah
Mudah-mudahan katanya lagi, masih mudah-mudahan, belum pasti juga. Saudara-saudara, ayo pupuk kembali apa kerinduan kita dengan Tuhan, mulai lagi, teruskan. Tahun depan kita harus berbuah lebih lebat lagi. Kisah pasal 2 ayat 42-47. Saya tutup saja. Ayat 42 sampai 46 itu adalah bagaimana mereka hidup dalam persekutuan, ada di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu artinya mereka bertumbuh. Mereka belajar mempraktekkan firman. Itu namanya mereka sedang membuat diri mereka untuk terus naik. Ayat 42 sampai 46. Pengajaran rasul-rasul, tekun berdoa, mereka sehati sepikir semuanya, dan tidak ada milik mereka mereka anggap kepunyaan sendiri. Mereka bagi-bagikan kepada orang lain. Mereka mengasihi jemaat itu, membagikan apa yang mereka punya. Itu artinya mereka sedang bertumbuh mempraktekkan. Dan ayat 47 itu hasilnya, ada buahnya. Apa buahnya itu? Kata ayat itu, mereka disukai semua orang. Itu artinya berbuah. Halo Bapak, apakah sudah berbuah atau tidak? Gak usah jauh-jauh. Caranya gimana? Disukai istri dengan anak-anak atau tidak? Itu aja lah dia. Kalau Anda di luar sana jago, hebat, tapi di dalam rumah Anda tidak disukai anak-anak Anda, berarti Anda tidak berbuah. Halo? Bagaimananya? Masih hidup? Hidup ya? Jadi disukai semua orang. Dan kemudian dalam jemaat itu tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka yang diselamatkan. Jadi itu namanya buah jiwa-jiwa. Kalau disukai semua orang namanya buah-buah pertobatan. Disukai semua orang. Tapi orang menambah. Tapi di dalam jemaat itu bertambah orang-orang yang diselamatkan. Mereka menginjili. Lewat kehidupan mereka. Lewat praktik firman dalam hidup mereka. Tumbuh mereka. Dilihat oleh orang lain. Dikecap. Sehingga mereka pun berbuahlah. Kalau demikian saya akhiri. Sesuai dengan ayat hafalan kita, saya tutup. Ayat hafalan kita berkata bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Amin. Ulangi. 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekarang kita rubah, ganti ku. Di situ kamu menjadi aku. Ku, murid-muridku berarti murid-murid Tuhan. Kita ulangi ya, contoh. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika aku berbuah banyak, dan dengan demikian aku adalah murid-muridnya. Bisa nangkap? Ulangi lagi. 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika aku berbuah banyak, dan dengan demikian aku adalah murid-muridnya. Amin. Nah, kiri kanan. Sebelum saya tutup, pelayan musik semua naik. 2, 3 ya, kiri kanan. Kamu ini pakai kata kamu. 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan kamu adalah murid-muridnya. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.